Shalom, salam damai dan sejahtera. Opa, Oma, dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sampai dengan saat ini kita senantiasa menerima nafas kehidupan dan berkat anugerahnya, hingga kita kembali dipertemukan dalam ibadah Komisi Usia Lanjut Gereja Kristen Indonesia Jati Asih dengan tema Sahabat Seumur Hidup. Sebelum kita mulai memuji dan menerima firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, berdoa memohon pimpinannya. Bapa yang ada di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan setiap hari, bahkan hingga detik ini. Kami mengucap syukur melalui media ini, Tuhan mempersatukan kami dalam ibadah Komisi Usia Lanjut saat ini. Kami yang lemah ini memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, khususnya dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Berikanlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara kepada kami. Dan lebih dari itu, jadikanlah firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam hati dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Kita akan menyanyikan bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati.
Mazmur bagi kita sekalian saat ini diambil dari Mazmur 25. Mazmur 25 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur kalau hari ini saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya Oma Opa yang berada dan berjemaat di GKI Jati Asih Bekasi. Kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dengan tema persahabatan seumur hidup. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak Ibu Bapak, Oma Opa yang terkasih, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami rindu Tuhan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong setiap kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan
Dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Kami membuka hati serta pikiran kami Tuhan. Dan kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud, dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu. Dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihatlah, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah. Sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, bersama-sama kita merenungkan satu tema persahabatan seumur hidup. Dan berbicara soal persahabatan, Ibu Bapak, saya jadi teringat akan satu ikatan persahabatan yang luar biasa yang diciptakan oleh 2 makhluk Tuhan yang begitu berbeda. Saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak yang terkasih, pernahkah terbayang jika seekor anjing menjalin persahabatan dengan seekor sapi? Mungkinkah itu terjadi? Saya membayangkan rasa-rasanya mustahil. Namun pada kenyataannya, saudaraku, beberapa waktu yang lalu satu berita disiarkan oleh saluran televisi Korea SBS. Ada kisah persahabatan yang dibangun oleh seekor anjing yang bernama Rocky dan juga seekor induk sapi. Mereka berbeda, namun mereka bersahabat. Seperti apa kisah persahabatan mereka? Saya mau ajak Ibu Bapak, mari kita lihat tayangan video berikut ini.
정도상 팔라 했는데 2마리 니가 버급해서 1마리 팔라고. Rukia. 마음이 좀 불안해 그렇지 뭐. 좀 가면은 시간 가면 괜찮은. 들어온다. 같이 루키야, 밥 좀 먹으라. 좀도록 입 안 먹고 이 웃기 끼고. 이렇게 됐나 안 돼. 탈락했는데 송아지 못 타르고 이제 같이 피해야지. 강아지가 어리다 보니까 계속적으로 사람을 피하고 소하고만 같이 살게 되면은 나중에 사회성에 문제가 있을 것 같습니다. 그래서 좀 많은 사람하고 접할 수 있는 기회를 만들어 주시는 게 좀 더 좋을 것 같습니다. 같이 이제 놀고는 만들어줘야지 이제. 자주 돕고 와야 돼 강아지로 이제 다른 강아지는. Ibu bapak yang terkasih, menarik bagaimana kita bisa melihat ada persahabatan yang luar biasa yang dibangun oleh kedua makhluk yang sangat berbeda. Satu adalah seekor anjing dan yang satu lagi adalah sapi. Mereka berbeda. Dari namanya saja sudah berbeda, jenisnya saja sudah berbeda, ukurannya berbeda. Makanan mereka berbeda pula. Namun toh perbedaan di antara mereka tidak membuat mereka kemudian sulit untuk bersatu. Mereka bisa menjadi satu sahabat. Mereka bisa menjadi dua teman yang begitu dekat. Nah, saudara, lewat apa yang kita lihat, lewat persahabatan yang dibangun oleh Rocky, si anjing kecil bersama dengan induk sapi itu. Satu hal yang sebetulnya bisa kita pelajari. Bahwa sesungguhnya siapapun kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain.
Bahkan orang lain pun bisa menjadi sahabat bagi kita. Apa buktinya kalau manusia memang bisa bersahabat? Saudara, ada banyak contoh, ada banyak bukti bagaimana kita manusia memang bisa memiliki sahabat. Alkitab sendiri mengisahkan satu kisah persahabatan yang begitu terkenal. Dan itu dicatat dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca. 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 23. Dalam bacaan kita, Ibu Bapak, kita bisa melihat bagaimana Yonatan pun juga Daud menjalin persahabatan yang begitu dekat. Mereka bisa mengasihi satu dengan yang lain. Pertanyaannya, nilai-nilai persahabatan apa yang bisa kita pelajari dari dua orang ini, Yonatan pun juga Daud? Yang pertama, Ibu Bapak, kita bisa belajar bahwa ternyata di dalam persahabatan tidak ada yang namanya perbedaan. Di dalam persahabatan orang tidak mempedulikan perbedaan. Saudara, kita tahu Daud dan Yonatan jelas dua pribadi yang berbeda. Dan kalau kita cari perbedaan di antara mereka, wow, ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Kita tahu mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Daud adalah seorang gembala, sedangkan Yonatan adalah seorang putra raja atau seorang pangeran. Yonatan punya peralatan perang yang sangat lengkap, sementara Daud ia hanya mengendalikan harpa serta ketapel sebagai senjatanya. Yonatan lahir dan besar di lingkungan istana. Sedangkan Daud lahir di mana? Di sebuah kota kecil, tempat kecil yang disebut sebagai Bethlehem. Dan dia terbiasa menjadi seorang penggembala. Yonatan adalah putra tertua dan pewaris tahta. Sementara Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dan dia diurapi menjadi raja ketika ia berusia muda. Yonatan berasal dari suku Benyamin. Sedangkan Daud berasal dari suku Yehuda. Yonatan dari segi usia diperkirakan oleh para ahli 10 tahun lebih tua daripada Daud. Dan dari hal senioritas, dari hal kemampuan berperang, Yonatan lebih dulu terkenal. Yonatan lebih dahulu disebut sebagai pahlawan, bahkan sebelum Daud dianggap sebagai pahlawan. Ibu Bapak yang terkasih, jelas perbedaan antara Yonatan dengan Daud itu begitu besar. Di antara mereka seperti ada jurang yang begitu dalam, begitu lebar yang memisahkan mereka. Tetapi yang menarik Ibu Bapak, mereka bisa bersatu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Ketika Daud dan Yonatan yang berbeda bisa bersatu, Daud tidak minder ketika bersahabatan dengan Yonatan. Yonatan juga tidak merasa tinggi hati, mau bersahabat dengan Daud yang hanyalah seorang gembala. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau bersahabat dengan orang lain? Saya teringat Ibu Bapak, tema Natal di tahun 2019 adalah hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tema ini sangat menarik. Tema ini mendorong kita untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Pertanyaan saya kepada Ibu Bapak, seberapa banyak sih sahabat yang kita punya? Seberapa banyak sahabat yang Bapak Ibu Saudara punya? 5, 10, lebihkah? Saudara, seringkali harus kita jujur katakan, kita tidak punya banyak sahabat. Kita punya banyak teman, iya. Tetapi untuk memiliki sahabat, itu tidak mudah. Kenapa?
Karena seringkali kita punya kriteria-kriteria, kita punya persyaratan-persyaratan. Untuk orang bisa jadi sahabat kita, seringkali kita memberikan kewajiban untuk mereka. Kamu harus sama agamanya, kamu harus sama dari segi usia, kamu harus sama dari segi pemikiran, harus selevel, harus memiliki hobi yang sama, harus punya kesamaan, kesukaan, dan lain sebagainya. Latar belakang yang sama. Ada begitu banyak persyaratan-persyaratan yang kita berikan ketika orang mau kita jadikan sebagai sahabat. Tetapi ketika itu yang terjadi, seberapa banyak sahabat yang kita miliki? Tidak banyak. Maka ketika kita ingin memiliki sahabat, ketika kita ingin menjadikan banyak orang sebagai sahabat kita, maka sederhanakanlah persyaratan-persyaratan untuk menjadi sahabat. Sama seperti Daud dan Yonatan. Ketika mereka menjalin persahabatan, mereka tidak memandang satu dengan yang lain, tidak memandang status mereka, tidak memandang latar belakang mereka, tidak memandang usia mereka. Mereka mau saling menerima satu dengan yang lain. Itulah kunci persahabatan yang pertama. Dan kunci persahabatan yang kedua, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kehidupan Yonatan pun juga Daud. Mereka berdua menunjukkan kasih yang luar biasa. Tidak pernah mereka iri hati seorang kepada yang lain. Ketika Yonatan terlahir di tengah-tengah keluarga kerajaan, terlebih ia adalah seorang putra sulung. Maka sudah menjadi kebiasaan, saudaraku, kalau Yonatan akan diangkat menjadi raja. Itu kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu. Pewaris tahta kerajaan adalah putra sulung. Tetapi pada kenyataannya kehendak Tuhan berbeda. Tuhan memilih Daud bukan anak Saul, yaitu Yonatan. Seandainya kita berada dalam posisi Yonatan, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan marah, kita mungkin akan iri terhadap Daud. Kenapa bukan aku yang menjadi raja? Bukankah aku yang seharusnya menjadi raja? Menurut tradisi, menurut kebiasaan, pewaris tahta adalah anak sulung, putra raja. Sedangkan siapa Daud? Dia hanyalah seorang gembala yang berasal dari Bethlehem. Saudara, Yonatan tidak merasa iri. Yonatan tidak marah kepada Daud. Yonatan tidak kecewa kepada Tuhan ketika yang dipilih Tuhan adalah Daud. Dan inilah yang menjadi satu dorongan untuk kita. Dan mari kita bertanya, sudahkah kita memperlakukan sahabat kita? Sudahkah kita memperlakukan orang lain yang ada di sekitar kita juga dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah iri? Ketika kita melihat orang lain sukses, apakah kita turut bersuka cita? Ketika kita melihat orang lain tertawa, bisakah kita juga ikut tertawa? Harus kita akui Bapak Ibu, kadangkala sulit tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Menangis bersama dengan orang yang menangis. Lebih sering kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Ketika sahabat kita, teman kita menceritakan kesuksesan pekerjaannya, bukannya turut bersyukur. Terkadang di dalam hati kita juga memiliki rasa iri hati. Ketika sahabat kita menceritakan bagaimana suksesnya cucu-cucu mereka. Bagaimana cucu-cucu mereka berprestasi di sekolah. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita turut bersuka cita dengan sukacita mereka? Atau kita justru kecewa, kenapa Tuhan? Kenapa yang sukses adalah cucu mereka, bukan cucuku? Saudaraku, kembali mari kita belajar dari Yonatan dan Daud.
Ketika Yonatan melihat kesuksesan Daud, Yonatan tidak menjadi iri. Yonatan tidak menjadi marah. Yonatan tidak menjadi kecewa. Yonatan tetap mengasihi Daud. Yang ketiga, Ibu Bapak, pelajaran persahabatan yang bisa kita lihat dari Yonatan maupun Daud adalah kasih yang mau terus memberi tanpa pernah mengharapkan untuk kembali. Sama seperti kasih ibu yang tak pernah mengharapkan anaknya membalas kasih. Demikianlah juga kasih yang ditunjukkan oleh Yonatan pun juga Daud. Ketika Yonatan memberikan kasihnya kepada Daud, Yonatan tidak pernah mengharapkan kasih yang sama diberikan Daud kepadanya. Yonatan mau terus memberkati. Yonatan mau terus memberikan apa yang dia punya. Kalau kita perhatikan 1 Samuel pasal 18. Kita melihat ada satu kesempatan di mana ketika Daud akan pergi berperang. Yonatan menanggalkan jubahnya. Ia melepaskan jubah yang ia pakai. Ia berikan baju perangnya, pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya kepada Daud. Dia berikan apa yang dia punya. Pun juga di dalam bacaan kita hari ini, kalau kita perhatikan 1 Samuel pasal 20 ayat 12 sampai 13. Perhatikan apa yang dijanjikan oleh Yonatan kepada Daud. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Saudara, inilah bukti cinta kasih Yonatan kepada Daud. Yonatan tidak peduli bagaimana sikap dari ayahnya kepada Daud. Yonatan tetap mengasihi Daud. Bahkan sekalipun ayahnya sendiri begitu membenci Daud, Yonatan sungguh-sungguh mengasihi Daud dan memberikan yang terbaik. Ketika Daud dikejar-kejar oleh ayahnya, Yonatan menjadi teman yang senantiasa hadir, yang memberikan informasi, yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Daud sehingga Daud bisa selamat. Saudara, saya jadi teringat pada sebuah kisah persahabatan yang begitu terkenal. Kisah persahabatan Albrecht Dürer dan juga Franz Knighstein. Saudaraku, pada tahun 1490-an, pada abad ke-15, di Jerman, di satu kota yang disebut Nuremberg, hiduplah dua pemuda yang bernama Albrecht Dürer dan juga Franz Knighstein. Saudaraku, mereka bukan orang-orang yang kaya. Dua orang ini sama-sama berasal dari keluarga yang serba terbatas. Namun mereka punya cita-cita yang luar biasa. Mereka ingin menjadi seniman. Mereka ingin masuk ke perguruan tinggi, mengambil jurusan seni. Tetapi sekali lagi mereka juga sadar, mereka bukan berasal dari keluarga yang kaya. Maka apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka berdiskusi. Mereka mencoba mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya mereka bisa tetap meraih impian mereka, mencapai cita-cita mereka, menjadi seniman terkenal. Maka setelah berdiskusi, saudaraku, diputuskan bahwa mereka akan bergantian. Yang seorang akan berkuliah, sedangkan yang seorang lagi akan bekerja sebagai buruh bangunan. Saudara, setelah mereka berdebat, memutuskan siapa yang akan berkuliah dulu.
akhirnya diputuskan bahwa Albrecht Dürer akan terlebih dahulu mengambil kuliah di jurusan seni. Dan dengan sukacita Franz Knickstein memutuskan untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Secara beberapa tahun berikutnya, selesailah masa perkuliahan Albrecht Dürer dan dia kembali ke kampung halaman. Berjumpa dengan sahabatnya Franz Knickstein, Albrecht Dürer kemudian memeluk erat, mengucapkan terima kasih oleh karena berkat usaha pekerjaan yang dilakukan oleh Franz Knickstein, maka ia bisa menyelesaikan studinya. Dan Albrecht Dürer kemudian berkata kepada sahabatnya itu, Franz, kini giliranmu. Sekarang engkau berkuliah dan aku akan bekerja. Aku akan mencarikan uang untukmu berkuliah. Dan ketika Albrecht Dürer mengatakan seperti itu, meneteslah air mata Franz Knickstein. Kenapa? Tanya Albrecht Dürer. Kenapa engkau menangis? Franz Knickstein kemudian mengangkat tangannya. Tangan yang sudah cacat. Tangan yang sudah tidak lagi sempurna. Dan dia berkata, Albrecht, sekarang sudah terlambat. Ketika aku bekerja sebagai buruh bangunan, jari-jariku menjadi rusak. Sudah terlambat untukku bisa menjadi seorang seniman. Tetapi aku tetap bersyukur oleh karena lewat tanganku, lewat usaha yang aku lakukan, seorang sahabat yang aku kasihi bisa meraih cita-citanya. Maka saudaraku, untuk membalas kebaikan dari Franz Knickstein, Albrecht Dürer kemudian memegang tangan Franz Knickstein. Dia mengatupkannya, menatanya seperti seorang yang hendak berdoa. Dan Albrecht Dürer kemudian berkata, aku ingin melukiskan tanganmu. Dan setelah lukisan itu jadi, saudaraku, lukisan itu diberi nama Hans. Dan lukisan itu dengan cepat menjadi sangat terkenal. Dan orang-orang memberi nama bukan sekedar hands, tetapi the praying hands. Tangan yang sedang berdoa. Dengan tangan yang rusak, yang terkatup, itulah Albrecht Dürer mendapatkan berkat Tuhan lewat Franz Knickstein yang bekerja sekaligus juga berdoa. Saudara, saya yakin dan percaya ada begitu banyak pelajaran, persahabatan yang masih bisa kita pelajari dari Daud ataupun juga dari Yonatan. Lebih dari 3 seperti yang sudah saya sampaikan. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita memiliki niat yang baik? Apakah kita punya keinginan yang tulus untuk menjadi sahabat, untuk menjadi rekan, untuk menjadi pasangan yang baik. Orang yang selalu hadir setiap saat, setiap waktu, baik dalam duka maupun dalam suka. Mengakhiri perenungan kita hari ini, Ibu Bapak, saya ingin mengisahkan satu cerita yang pernah diceritakan oleh Dr. Michael de Hergreave. Pengalaman yang pernah ia alami ketika ia sedang menunggu pesawat di sebuah bandara. Ketika ia sedang duduk, dia melihat ada seorang ayah. Setelah turun dari pesawat, dia disambut oleh keluarganya, oleh istri dan juga kedua anaknya. Ketika mereka berjumpa,
mereka bisa menunjukkan kasih yang luar biasa. Sang ayah disambut dengan sukacita. Sang ayah pun ketika melihat istri dan anak-anaknya dengan sukacita langsung berlari, langsung memeluk mereka. Yang pertama ia peluk adalah istrinya. Dengan penuh kebahagiaan dia peluk, dia cium istrinya. Setelah itu dia cium anaknya yang pertama. Dan terakhir, dia peluk serta cium anak bungsunya. Satu keromantisan yang luar biasa. Yang menggerakkan Dr. Michael kemudian untuk bertanya. Sungguh luar biasa cinta kasih kalian. Kalian nampaknya sudah begitu rindu. Sudah lama tidak berjumpa. Kalau boleh tahu, sebetulnya sudah berapa lama sih kalian menikah? Orang itu kemudian berkata, sudah lebih dari 10 tahun. Sekitar 14 tahun kami telah menikah. Nah, saudara, Dr. Michael Hargrove ini masih penasaran. Sudah lebih dari 10 tahun tetapi masih begitu akrab, begitu dekat hubungan suami istri dengan anak-anak ini. Maka ia bertanya, kalau begitu sudah berapa lama sebetulnya engkau pergi meninggalkan mereka? Dan orang itu kembali menjawab, 2 hari yang lalu aku pergi meninggalkan mereka. Dan sekarang aku kembali. Begitu terkejutnya Dr. Michael D. Hargrove melihat seorang pria berjumpa dengan istri, berjumpa dengan anak-anak. Mereka baru berpisah 2 hari. Tetapi mereka berlaku seolah-olah mereka sudah puluhan tahun terpisah. Dr. Hargrove pun kemudian berkata, aku berharap aku bisa seperti kalian. Tetapi apa jawab orang itu? Don't hope, friend. Decide it. Jangan berharap, sahabatku. Putuskanlah. Saudaraku, inilah yang seharusnya kita lakukan. Setelah kita mengetahui pelajaran-pelajaran yang berharga dari Daud dan Yonatan mengenai persahabatan yang sejati yang sudah mereka lakukan, mari kita juga memutuskan untuk melakukan apa yang sudah pernah mereka lakukan dan kita lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Sehingga yang memiliki persahabatan sejati, persahabatan seumur hidup, bukan sekedar Yonatan dan juga Daud, tetapi saudara dan juga saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Kami boleh belajar dari Daud, kami boleh belajar dari Yonatan akan arti persahabatan. Dan kami belajar dari mereka bagaimana sebagai seorang sahabat mereka boleh saling menerima. Mereka tidak memandang perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tidak ada pula rasa iri hati ketika seorang di antara mereka meraih kesuksesan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk boleh memberikan cinta kasih yang tulus tanpa pernah mengharapkan kembali kasih itu kepada kami. Kami ingin memiliki sahabat yang baik, tetapi kami juga ingin belajar menjadi sahabat yang baik bagi setiap orang di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang tidak sekedar mengerti firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, bersama dengan pelayanan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan yang kami lakukan secara online pada saat ini, kiranya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dan akan kami serahkan kepada majelis jemaat untuk mengelola. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga di dalam pelayanan-pelayanan gereja, kami boleh memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Kami ingin menyerahkan keluarga kami, anak,
cucu-cucu kami Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ajak Ibu Bapak untuk mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini di dalam doa syafaat kami Tuhan, kami teringat pada saudara-saudara kami, mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit mereka. Kami teringat akan Bapak Ever Pelenkahu, Bapak Edi Mulyono, Ibu Lauren, Bapak Hendrik Laimuslo, Ibu Tiominar, Bapak Justinus Ragalai, Bapak Budiman Gultom, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, mereka yang bergumul di dalam penderitaan dan sakit mereka. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia mengasihi mereka, dan jikalau sekiranya mungkin serta seturut dengan kehendak Tuhan, kami percaya mereka yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Kami ingin menyerahkan juga pada saat ini pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan yang masih terus kami upayakan sampai saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami di dalam upaya kami mengumpulkan dana ataupun di dalam proses pembangunan. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan turut bekerja, maka apa yang kami bangun tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh berhasil di dalam pembangunan maupun di dalam penggunaannya. Kami ingin menyerahkan ya Bapak pendidikan anak-anak pun juga cucu-cucu kami, mereka yang selama ini belajar dari rumah. Kiranya Tuhan berkati usaha belajar mereka, sehingga ketika mereka belajar dari rumah pun mereka boleh bertumbuh, mereka boleh mengalami peningkatan di dalam pengetahuan. Engkau juga yang akan memberkati setiap guru yang bekerja, mereka yang mengawasi, mereka yang mendampingi anak-anak serta cucu-cucu kami. Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Ya Bapak di dalam surga, di tengah pandemi COVID-19, kami juga ingin menyerahkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui tenaga medis maupun melalui aparat keamanan. Engkau yang akan bekerja lewat mereka, sehingga pandemi COVID-19 boleh segera terselesaikan. Secara khusus kami juga ingin menyerahkan Tuhan, setiap pasien yang pada saat ini sedang menjalani perawatan, Tuhan kami ingin menyerahkan obat-obatan yang mereka konsumsi maupun perawatan yang mereka terima dari rumah sakit, kiranya mendatangkan kesembuhan. Juga upaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19, Tuhan berkati sehingga upaya penemuan vaksin COVID-19 boleh berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak, kami ingin menyerahkan keluarga-keluarga yang pada saat ini berduka oleh karena keluarga mereka juga harus menjadi korban dari COVID-19. Tuhan yang akan memberkati, memberikan kekuatan serta penghiburan. Untuk saudara-saudara kami yang terdampak karena COVID-19, kami juga ingin serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau campur tangan di dalam upaya mereka memulihkan kehidupan mereka. Bapak, kami ingin menyerahkan setiap upaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara di dalam proses pembangunan bangsa kami di tengah pandemi COVID-19. Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan dan hikmat untuk pemerintah bangsa kami. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka semangat yang baru, semangat yang mau saling mendukung di antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan perjalanan pelayanan dari GKI Kelapa Cengkir, Bajem Gembrong, Jakarta. Tuhan yang akan menolong proses pelayanan mereka, proses
bergereja mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti setiap kami, di mana kami berjemaat di GKI Jati Asih, kami juga rindu Tuhan untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami ingin akhiri Tuhan doa syafaat kami pada saat ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan untuk kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari perjumpaan kita pada saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau ya Tuhan sudah menolong kami untuk mengikuti ibadah secara online ini dari tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, kami rindu hidup kami senantiasa menyukakan hati Tuhan. Maka kiranya firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kami. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai langkah kehidupan kami mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.